Saat wanita itu muncul di hadapan Hanli, namanya terlintas di benaknya. Dia adalah Mei Ning yang bepergian bersamanya dari alam umbra ke alam selatan surgawi. Selain itu, kecantikannya menjadi semakin memikat selama beberapa tahun ia tidak bertemu dengannya. Junior ini hanya mampu mencapai tingkat kultivasinya saat ini karena bila yang diberikan senior kepadaku di masa lalu, ucap Mei Ning. Pada saat itu, Song Yu nampak berjalan mendekat dari belakang Hanli dan berbicara dengan nada akrab. "Adik Mei, apakah rekan tahu Ziling ada di dalam?" ucap Song Yu. Di sisi lain, ketika Hanli mendengar ini, ia menatapnya dengan sedikit terkejut. Tak ingin mengabaikan keduanya, Mei Ning memasang ekspresi meminta maaf dan kemudian berkata, "Senior Song, kakak Ziling sedang berkultivasi di dalam kamarnya, tetapi siklusnya akan segera berakhir. Bagaimana kalau kalian berdua menunggu di kamarku dulu?" ucap Mei Ning. Mendengar itu, Hanli juga nampak tidak keberatan. Dengan indera spiritualnya, ia dapat melihat dari fluktuasi ki spiritual Ziling bahwa ia hampir menyelesaikan satu siklus kultivasi. Keduanya kemudian memasuki salah satu bangunan batu atas undangan sederhana Mei Ning dan mereka berdua duduk. Setelah itu, Mei Ning dengan cepat menyeduh secangkir teh untuk masing-masing dari mereka. Hanli pun nampak menyesap tehnya dan dengan tenang bertanya, "Nona Mei, di mana Anda dan Ziling berlatih beberapa tahun terakhir ini? Mungkinkah kalian berdua belum masuk sekte?" ucap Hanli. Berdiri di sisi Hanli, Mei Ning menundukkan kepalanya dan menjawab, "Kakak Ziling dan aku telah berdiskusi tentang ini. Kami akan terlebih dahulu mengamati sekte-sekte besar di selatan surgawi dan memperkuat kultivasi kami sebelum memutuskan sekte mana yang akan kami pilih. Karena itu, kami telah melakukan perjalanan beberapa tahun terakhir. Lagi pula, keadaan di selatan surgawi sangat berbeda dari tempat asal kami," ucap Mei Ning. Melihat bahwa Mei Ning tidak menyembunyikan fakta bahwa dia adalah kultivator asing, Hanli menyadari bahwa Song Yu kemungkinan besar tahu bahwa mereka berasal dari lautan bintang yang tersebar. Selain itu, tampaknya hubungannya dengan Ziling cukup dekat. Namun, setelah melihat tingkah laku Mei Ning yang lembut dan tulus, Hanli mengusap hidungnya dan merasa canggung untuk melanjutkan pertanyaannya. Ia hanya menoleh ke arah Song Yu di sampingnya dan kemudian tersenyum. "Kau tidak membawaku ke sini atas nama Ziling hanya agar kita bisa mengenang masa lalu, bukan? Kalau tidak, seharusnya tidak perlu begitu merahasiakan dan ragu-ragu dalam menyampaikan surat itu," ucap Hanli. "Paman bela diri, aku," ucap Song Yu. Saat kata-katanya terputus, wajah Song Yu nampak sedikit memerah dan dia menelan ludah. Di sisi lain, Mei Ning menunjukkan sedikit rasa malu. Tepat ketika dia hendak mengatakan sesuatu, seorang wanita tiba-tiba tertawa dari luar ruangan. "Kakak Han, tidak perlu mempersulit kedua adik perempuan ini. Sebenarnya, sebagian besar ide mengundangmu ke sini adalah ideku," ucap suara seorang wanita. Tepat setelah dia selesai berbicara, Ziling memasuki ruangan. Selain itu, penampilannya lebih memikat dan matanya lebih bercahaya dari sebelumnya. "Sebenarnya, aku seharusnya memanggil kakak Han sebagai senior sekarang. Namun, kurasa kakak Han adalah gelar yang lebih tepat karena usiamu tidak jauh lebih tua dariku. Aku yakin kakak Han pasti tidak keberatan," ucap Ziling berbicara sambil tersenyum. Karena pada dasarnya, setelah bertemu dengannya di aula surga kosong dan alam umbra, serta hari-hari yang dihabiskannya bersamanya di lautan tak berujung, Hanli merasa bahwa dia adalah teman dekatnya. Hanli menatap wanita itu dengan seksama. Meskipun kultivasinya saat ini berada di tahap Yuan Ying, ia merasa jiwanya bergetar saat ia melihat penampilan asli Ziling. Dia tak diragukan lagi adalah wanita tercantik dalam legenda yang bahkan mampu mengguncang negeri. Selain itu, jika hanya dilihat dari segi kecantikan, bahkan kekasihnya pun berada di level yang jauh lebih rendah. Namun tentu saja, temperamen tenang dan pesona Nanggong Wan termasuk dalam kategori yang sama sekali berbeda dan mereka tidak bisa dibandingkan. Bagiku itu tidak ada bedanya. Namun jika Nona Ziling keluar dari lembah ini dengan penampilan aslinya, aku khawatir akan menimbulkan kekacauan di selatan surgawi.
Jika ada di antara orang-orang tua yang aneh itu melihatmu, aku khawatir mereka akan mencoba membawamu dengan paksa, ucap Hanli. Selain itu, hanya di hadapan teman lamanya inilah Hanli bisa melontarkan lelucon yang jarang diucapkannya. Mendengar itu, Ziling tersenyum dan melirik Hanli sebelum memanggil Songyu. Kakak Songyu, aku sudah cukup merepotkanmu. Aku dan Meining kesulitan untuk pergi ke kota langit pertama, ucap Ziling. Bukan apa-apa, karena aku juga terlibat dalam masalah ini. Wajar jika aku sedikit berusaha, ucap Songyu. Selain itu, wanita itu juga masih tampak agak terkejut. Meskipun dia tahu Ziling dan Hanli benar-benar teman lama, dia cukup terkejut melihat mereka bersikap begitu santai satu sama lain. Dan itu sangat meningkatkan kepercayaan dirinya dalam masalah yang akan datang. Pada saat itu, Ziling tersenyum manis kepada Hanli dan dengan santai berkata, "Setiap kali aku melihat kakak Han, sepertinya kultivasinya meningkat pesat setiap kali. Seni kultivasimu yang tak dikenal ini sungguh menakjubkan. Dan sekarang, ketenaran kakak Han yang begitu besar telah membuat kami kehilangan kata-kata. Desas-desus telah menyebar kemana-mana bahwa kekuatan kakak Han lebih besar daripada kultivator tahap Yuanying menengah sekalipun. Apakah ini benar?" ucap Ziling. Setelah mengatakan itu, Ziling tersenyum misterius kepada Hanli. Matanya juga samar-samar menunjukkan sedikit rasa antisipasi. Di sisi lain, hati Hanli bergolak dan dia merenung sejenak. Alih-alih memberikan jawaban langsung, dia dengan tenang bertanya, "Nona Ziling, mengapa hal pertama yang Anda tanyakan kepadaku adalah tentang kekuatanku? Bukankah itu terlalu terburu-buru? Bisakah Anda memberitahu mengapa Anda mencariku terlebih dulu? Aku berharap dapat memahami ini sebelum kita beralih ke hal-hal lain," ucap Hanli. Saat mendengar suara Hanli, dia berkedip dan memasang ekspresi malu. "Aku memang tidak sabar, namun ini seharusnya tidak mengejutkan. Masalah ini benar-benar penting. Jika kau memiliki kemampuan kultivator tahap Yuanying menengah atau lebih tinggi, rencana kita akan memiliki peluang untuk berhasil," ucap Ziling. Mendengar itu, tatapan Hanli berkedip dan senyumnya menghilang. Sesaat kemudian, dia dengan tenang bertanya, "Apa yang begitu penting? Jika Anda membutuhkan bantuanku, sebaiknya Anda bertanya dengan jelas," ucap Hanli. Ekspresi Ziling menjadi serius dan dia pun berkata, "Sepertinya tidak perlu aku bicara. Kakak Han sudah menebaknya. Kami benar-benar mencari bantuan dari kakak Han. Tapi sebelum ini, aku ingin bertanya padamu. Belum lama ini, apakah kakak Han menemani beberapa orang aneh Yuanying ke dataran Maulan dan mendapatkan sisa-sisa tubuh Master Cangkun?" ucap Ziling. Dengan sedikit terkejut, Hanli bertanya, "Bagaimana kau tahu tentang itu? Masalah ini seharusnya hanya diketahui oleh sedikit orang," ucap Hanli. Sesaat kemudian, Meining tersenyum manis dan berkata, "Itu adalah sesuatu yang kami ketahui dari seorang kultivator sekte roh hantu. Mereka adalah keturunan langsung dari seorang tetua sekte roh hantu. Dia secara tidak sengaja melihat penampilan asli kakak perempuan Ziling dan benar-benar terpikat padanya. Oleh karena itu, tidak ada yang tidak akan dia katakan," ucap Meining. "Gadis bodoh, omong kosong apa yang kau ucapkan?" ucap Ziling sembari mendengus dan pipinya memerah. Itu menunjukkan tampaknya keduanya telah menjadi cukup dekat selama bertahun-tahun terakhir. Mendengar itu, Hanli mengangguk dan kecurigaan muncul di wajahnya sebelum ia berkata, "Jika sekte roh hantu terlibat, masalah ini pasti bukan masalah biasa," ucap Hanli. Mata Ziling nampak berbinar-binar dan dia berkata dengan suara manis, "Aku tidak menyangka kakak masih begitu berhati-hati setelah memasuki tahap Yuanying," ucap Ziling. "Aku baru saja memasuki tahap Yuanying. Jika aku tidak ingin mati, aku harus berhati-hati. Berhati-hati itu wajar. Namun, mengapa penting bagiku untuk pergi ke dataran Maulan untuk mencari harta karun? Mungkinkah kau telah memperoleh rahasia lain dari sekte roh hantu?" ucap Hanli bertanya dengan suara penasaran. Di sisi lain, melihat bahwa Hanli benar-benar mengenal Ziling, Songyu merasa kurang tenang dan menyela. Paman bela diri benar-benar berwawasan luas.
Masalah ini melibatkan harta karun dalam lembah air terjun iblis. Murid sekte roh hantu tanpa sengaja mengungkapkan hal ini saat kita membicarakannya, ucap Song Yu. Setelah sesaat terkejut, Han Li memasang ekspresi aneh dan berkata, "Lembah air terjun iblis. Aku ingat hanya Master Cangkun yang berhasil meninggalkan tempat itu hidup-hidup. Bagaimana sekte roh hantu bisa tahu tentang harta karun di dalamnya? Bukankah kalian telah tertipu?" ucap Han Li. Mendengar itu, mata Siling berbinar dan kemudian berkata, "Bukan begitu kenyataannya. Saat itu, kami penasaran dan kami bekerja sama untuk melakukan teknik memikat. Kami tidak hanya berhasil mendapatkan nama harta karun itu, tetapi kami juga menemukan pikiran lokasi harta karun tersebut. Adapun mengapa sekte roh hantu mengetahui hal ini, orang yang bersangkutan juga tidak tahu. Namun, hal ini kemungkinan besar benar," ucap Siling. Di sisi lain, Han Li mengerutkan kening. Jika ini benar, maka ini pasti harta karun kuno yang luar biasa. Harta karun apa yang sangat kau idam-idamkan ini, ucap Han Li. Ketika wanita itu dengan cepat saling bertukar pandang, Song Yu kemudian dengan sungguh-sungguh bertanya, "Apakah Paman Han pernah mendengar tentang buah pembangkit roh?" ucap Song Yu. Mendengar itu, ekspresi tenang Han Li kini digantikan oleh kekaguman. "Apa? Buah pembangkit roh? Kalau tidak salah ingat, buah itu seharusnya sudah punah. Namun, lembah iblis telah disegel sejak zaman kuno. Mungkin buah itu benar-benar ada di dalam lembah itu," ucap Han Li. "Sepertinya kakak Han tahu banyak tentang buah roh. Kalau begitu, kau juga pasti tahu tentang pil asal alam. Dalam legenda, selama seseorang menggunakan pil ini, mereka akan mampu menembus hambatan apapun, kecuali tahap Huasen," ucap Siling sebelum kemudian kembali berkata, "Konon para kultivator yang meminum pil ini mengalami transformasi indera spiritual mereka dan naik ke tingkat yang tak terbayangkan. Meskipun rumor ini tidak jelas hingga hasil yang tercatat berbeda-beda pada setiap individu, legenda tentang para kultivator yang berhasil menembus batasan kemampuan selalu konsisten. Terlepas dari banyaknya catatan sepanjang zaman, semuanya menyebutkan nama besar pil roh ini. Namun sayangnya, bahan utama untuk memurnikannya, yaitu buah pembangkit roh, sangat sulit ditemukan bahkan di zaman kuno. Meskipun formula pil tersebut telah dilestarikan, pil itu tetap tidak digunakan selama berabad-abad," ucap Siling. Di sisi lain, meskipun sudah mengetahui hal ini sebelumnya, Song Yu dan Mei Ning tetap menunjukkan kegembiraan saat mendengarnya sekali lagi. Mei Ning khususnya nampak sangat gembira dengan pil asal alam karena akan sangat meningkatkan peluangnya untuk mencapai tahap pembentukan inti. Namun pada saat itu, kegembiraan Han Li perlahan memudar saat ia merenungkan masalah tersebut. Setelah mempertimbangkan dengan seksama, Han Li dengan tenang menjawab, "Jika buah roh itu ada di dalam lembah iblis jatuh, itu menjelaskan mengapa sekte roh hantu bersusah payah menyewa kultivator Yuan yang pencari harta karun dan melenyapkan Marges Nanlong untuk mendapatkan harta karun Master Cangkun. Namun, masih ada beberapa hal yang belum aku mengerti dan perlu kau jelaskan. Aku tidak akan mengambil resiko ini jika tidak, meskipun buah itu sangat menggoda," ucap Han Li. "Kakak Han, jangan ragu untuk bertanya tentang apapun. Karena masalah ini penting, kita tidak boleh mengabaikan apapun," ucap Siling. Selain itu, Siling merasa kagum pada Han Li setelah melihatnya begitu tenang saat pil asal alam disebutkan. Sesaat kemudian, Han Li nampak mengelus dagunya dan bertanya, "Meskipun aku memang pernah melakukan perjalanan ke dataran Maulan, mengapa kau mencariku? Orang yang paling tahu cara memasuki lembah iblis jatuh seharusnya Marges Nanlong, kecuali kau tahu cara lain untuk memasuki lembah itu," ucap Han Li. "Aku tahu Marges Nanlong memegang metode memasuki lembah itu. Namun, dengan temperamennya yang dikabarkan, bagaimana mungkin aku berani berdiskusi rahasia dengannya? Adapun kakak Han, kami tahu kau adalah seseorang yang tidak melupakan persahabatan masa lalu, dan kami merasa jauh lebih nyaman bersamamu. Mengenai memasuki lembah itu, murid sekte roh hantu yang sama itu memberitahuku bahwa sekte mereka telah meneliti metode itu selama beberapa waktu, dan penelitian mereka hampir selesai.
Meskipun orang ini tidak mengetahui detail spesifiknya, mereka menyebutkan bahwa sekte roh hantu pasti akan bertindak pada periode berikutnya ketika robekan spasial di lembah iblis stabil. Jika kultivasi Kakak Han tidak cukup, maka biarkan saja masalah ini. Lagi pula bahkan jika dia berhasil memasuki lembah dengan selamat, siapa yang tahu bahaya mengerikan apa yang ada di dalamnya, ucap Ziling. Setelah mengatakan ini, Ziling kemudian juga menunjukkan ekspresi ragu-ragu. Sesaat kemudian, Hanli merenung cukup lama sebelum kemudian menghela nafas. Sekte roh hantu juga punya cara memasuki lembah. Ini pertama kalinya aku mendengar tentang ini. Tapi dari nada bicaramu, sepertinya tidak banyak informasi tentang itu. Bagaimana kalau begini? Masih beberapa tahun lagi sebelum retakan spasial lembah iblis jatuh stabil. Sebelum itu, lakukan beberapa penyelidikan lebih dalam dan pastikan informasinya benar. Jika buah pembangkit roh benar-benar ada di dalam lembah, aku akan mengambil resikonya. Adapun kultivasi, tidak perlu khawatir. Jika aku tidak bisa berhasil, maka kultivator Yuan Ying tingkat menengah mungkin juga tidak akan bisa, ucap Hanli. Selain itu, Hanli tidak menyebutkan bahwa Markis Nanlong sebelumnya telah menghubunginya tentang lembah iblis. Meskipun buah pembangkit roh memang sangat menggoda, Hanli perlu mempertimbangkan masalah ini lebih lanjut. Jika metode sekte roh hantu untuk memasuki lembah lebih aman, dia tidak perlu menyebutkan masalah Markis Nanlong kepada mereka. Ziling sama sekali tidak kecewa dengan jawaban Hanli yang samar-samar. Sebaliknya, dia malah senang mengetahui sikapnya yang hati-hati, karena pada dasarnya kata-kata itu praktis merupakan persetujuan. Terlebih lagi, nada bicaranya seolah-olah mengkonfirmasi kebenaran rumor tersebut. Dengan kemampuannya saat ini, peluangnya untuk mendapatkan buah pembangkit roh akan semakin besar. Pada saat itu, Ziling tersenyum dan kemudian berkata, "Sebenarnya, alasan mengapa kami begitu tidak sabar mencari Kakak Han adalah karena kami merasa bahwa jika kami tidak menemukan mitra yang cakap, seluruh masalah ini akan sia-sia, dan tindakan lebih lanjut akan menjadi usaha yang terbuang percuma. Tetapi sekarang, Kakak Han telah setuju. Oleh karena itu, kami akan merasa lebih tenang dalam menyelidiki masalah ini. Lagi pula, kami juga ingin memasuki lembah itu. Kami juga tidak ingin memperlakukan hidup kami sebagai lelucon," ucap Ziling. "Apa? Kalian bertiga ingin memasuki lembah?" ucap Hanli. Ketika Hanli mendengar ini, jantungnya berdebar kencang dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Dengan senyum getir, Ziling dengan tak berdaya berkata, "Apakah Kakak Han berpikir kita ingin memasuki lembah itu? Kita hanya melakukan ini karena terpaksa. Sebagian besar buku kuno hanya mencatat efeknya yang luar biasa. Tetapi ada beberapa catatan yang semuanya menunjukkan bahwa buah pembangkit kehidupan tidak dapat bertahan hidup setelah dipetik. Buah itu perlu segera dimurnikan dalam setengah hari. Setelah melewati titik itu, kekuatan obat buah akan sangat berkurang dan bahkan pada 3 hari akan hilang sepenuhnya. Tetapi yang paling mengerikan adalah pil asal alam. Jika tidak dikonsumsi segera setelah dimurnikan, pil itu akan kehilangan khasiatnya sepenuhnya. Karena itu, lembah iblis jatuh adalah sesuatu yang harus kita hadapi dengan berani. Itu lebih baik daripada tetap stagnan dalam kultivasi kita selama ratusan tahun atau mungkin bahkan beberapa ratus tahun ke depan," ucap Ziling. Mendengar itu, Hanli mengerutkan kening. Aku sudah menelusuri banyak catatan kuno, tetapi belum pernah sekalipun mendengar bahwa buah pembangkit roh memiliki batasan seperti itu. Mengapa aku belum pernah mendengar tentang ini sebelumnya? Ucap Hanli. "Paman Han, ada sebuah buku rahasia kuno yang diwariskan dari leluhur klan Song. Aku memiliki salinannya di sini. Silakan lihat," ucap Song Yu dan nampak mengejutkan Hanli. Song Yu mengeluarkan selembar kertas giok dari kantung penyimpanannya dan dengan hormat menawarkan kepada Hanli. Ekspresi terkejut muncul di wajahnya dan dia melirik wanita itu dengan hati-hati sebelum mengangguk dan membaca kertas giok itu dengan indera spiritualnya. Buku kuno ini memperkenalkan pil obat-obatan dari zaman dahulu, termasuk beberapa yang pernah dilihat Hanli sebelumnya. Buku ini bahkan memberikan penjelasan rinci tentang ginseng roh 9 keriting dan menyertakan formula pil yang diberikan oleh bijak tulang kepadanya. Selain itu, dia menemukan banyak pil obat yang cukup berguna
bagi kultivator tahap Yuan Ying. Meskipun bahan-bahan pil tersebut telah hilang sejak zaman kuno, selalu lebih baik untuk bersiap-siap jika suatu saat dia menemukan pil obat spiritual yang tidak dikenal. Jika tidak, ia tidak akan tahu harus berbuat apa dengannya. Tampaknya, klan kultivasi masih memiliki beberapa hal baik yang bahkan sekte kultivasi besar pun tidak memilikinya. Dengan menggunakan indera spiritualnya yang kuat, ia mampu dengan cepat menemukan buah penghidup roh di antara banyak catatan dalam gulungan kiok itu. Dan benar saja, ia menemukan batasan buah penghidup roh dan pil asal alam di dalamnya. Namun tanpa sadar, ia nampak mengerutkan kening setelah membacanya. Sesaat kemudian, ia menarik kembali kesadaran spiritualnya. Tetapi alih-alih berbicara, ia justru menggosok permukaan kiok yang mengkilap dan bergumam pada dirinya sendiri sejenak. Di sisi lain, dengan penuh kebijaksanaan, Song Yu berkata, "Aku mendengar kakak Ziling menyebutkan bahwa Paman Han telah mencapai prestasi besar dalam penyempurnaan pil. Catatan kuno ini tidak terlalu berharga bagi klan Song kita. Meskipun ada banyak formula pil kuno, bahan utama untuk masing-masingnya bukanlah sesuatu yang mampu diperoleh klan Song kita. Jika Paman tidak keberatan, Anda boleh mengambil gulungan kiok ini. Anggap saja ini sebagai hadiah karena telah menerima permintaan kami," ucap Song Yu. Mendengar itu, Han Li berhenti sejenak dan menatap wanita itu dalam-dalam sebelum kemudian tersenyum. Setelah berpikir sejenak, dia dengan tenang berkata, "Aku tidak pernah menjadi orang yang pelit seumur hidupku. Jika buah penghidup roh benar-benar ada di lembah itu, aku juga akan sangat diuntungkan darinya. Jadi tidak perlu memberiku hadiah, karena kemungkinan besar aku akan pergi ke lembah itu juga. Namun buku kuno milikmu itu cukup berguna bagiku. Bagaimana kalau aku menukarnya dengan beberapa pil obat untuk kemajuan kultivasi? Pil-pil ini seharusnya cocok untuk kultivasimu saat ini," ucap Han Li, kemudian mengambil botol kecil berwarna hijau dari kantong penyimpanan di pinggangnya dan menyerahkannya kepada Song Yu. Wanita itu tanpa sadar menerima botol itu, tetapi wajahnya tampak ragu-ragu seolah dia benar-benar bingung. Dan ketika Ziling melihat ini, dia hanya tersenyum. Namun sesaat kemudian, Ziling terkekeh dan berkata, "Karena diberikan kepadamu, saudara Song sebaiknya menerimanya. Teknik pemurnian pil kakak Han sungguh luar biasa. Pil-pil ini kemungkinan besar dimurnikan dari inti iblis tingkat tinggi. Ini pasti akan membawa kultivasimu ke tahap selanjutnya. Tidak perlu ragu untuk mengambil resiko," ucap Ziling. Saat ini, Song Yu tampak gembira setelah mendengar apa yang dikatakan Ziling. Ia berulang kali mengucapkan terima kasih kepada Han Li sebelum dengan hati-hati menyimpan botol obat itu. Sesaat kemudian, Han Li tersenyum dan mengambil silip kiok itu. "Karena buah roh dan pil asal alam tidak dapat disimpan, sepertinya kalian bertiga akan menuju lembah itu. Jika kalian langsung menuju buah roh dan tidak pergi ke tempat lain, ada kemungkinan besar kalian akan selamat. Tapi untuk sekarang, kalian sebaiknya mengumpulkan bahan-bahan tambahan untuk pil asal alam terlebih dahulu. Meskipun bahan-bahan ini tidak sesulit buah api roh, akan sulit untuk menemukannya," ucap Han Li yang kemudian menghela nafas dan kembali berkata dengan sungguh-sungguh, "Mengenai detailnya, aku hanya akan mengambil keputusan setelah semuanya dipahami. Lagi pula, masalah ini masih cukup lama. Jika kita dikalahkan dalam perang melawan Maulan, masalah lembah air terjun iblis bahkan tidak dapat dipertimbangkan. Saat itu, kita akan berusaha mempertahankan tempat kita di selatan surgawi," ucap Han Li. Di sisi lain, ketiganya nampak terkejut mendengar apa yang dikatakan Han Li. Oleh karena itu, tak lama kemudian Mening tak kuasa bertanya, "Apa senior Han sepertinya tidak yakin dengan perang ini?" ucap Mening. Mendengar itu, Han Li berkata dengan ragu-ragu, "Sulit untuk mengatakannya. Sekilas kekuatan gabungan dari selatan surgawi bersama dengan keuntungan medan perang wilayah sendiri seharusnya mampu mengalahkan Maulan. Bahkan, jika 3 kultivator hebat selatan surgawi dan Long Han serta Feng Bing dari aliansi Dao Surgawi mampu menahan para bijak ilahi Maulan, orang-orang berjubah hitam itu tidak diketahui asal-usulnya. Mereka jelas memiliki kekuatan eksternal yang ikut campur dalam kewaspadaan kita. Mereka mungkin akan menyebabkan sesuatu yang tidak terduga terjadi," ucap Han Li. Mendengar itu, ekspresi Ziling berubah serius. "Dari apa yang kau katakan, peluang kemenangan bagi kedua belah pihak sama besarnya,"
ucap Ziling. Bisa dikatakan seperti itu. Namun, kemungkinan yang paling mungkin adalah ucap Hanli, tatapan Hanli berkedip dan suaranya menjadi tak terdengar, serta membuat ketika wanita itu tampak terkejut. Hanli menggelengkan kepalanya dan dengan tenang berkata, "Baiklah, cukup sudah. Tidak ada yang benar-benar tahu bagaimana perang akan berakhir di masa depan. Kalian hanya perlu mempersiapkan diri untuk memasuki lembah iblis jatuh. Mari kita lihat apakah itu mungkin ketika saatnya tiba. Siapa tahu apa yang mungkin terjadi," ucap Hanli. Setelah itu, Hanli tidak lagi membicarakannya. Sebaliknya, ia dengan penasaran bertanya tentang apa yang telah dilakukan Mei Ning dan juga Ziling beberapa hari terakhir ini. Pada saat yang sama, Hanli menjawab pertanyaan-pertanyaan yang penuh antusias tentang pelariannya dari bijak Ilahi Maulan. Karena berbincang-bincang dalam suasana menyenangkan bersama ketiga wanita cantik ini sungguh mengasihkan, waktu pun berlalu dengan cepat. Saat mereka pergi, Hanli melihat Mei Ning beberapa kali ragu untuk mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya dia menggigit bibirnya dan memutuskan tetap diam. Hanli merasakan jantungnya berdebar melihat pipinya memerah, dan dia mengalihkan pandangannya ke Ziling yang menatapnya dengan senyum misterius. Tanpa sadar, merasakan sedikit rasa malu, dia tidak berani berkata lebih lama. Dan dengan kata perpisahan, Hanli terbang pergi sebagai seberkas cahaya biru, membawa Song Yu bersamanya kembali ke kota langit pertama.